The journey of the eternal soul begins now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba berhenti sejenak, tarik nafasmu perlahan, lalu hembuskan. Tahukah kamu bahwa nafas yang baru saja kamu lepaskan tidak pernah bisa kamu ambil kembali? Setiap tarikan nafas adalah izin, setiap hembusan adalah pengingat. Dan di antara keduanya, hidupmu sedang ditentukan. Banyak orang mencari Allah di tempat yang jauh, padahal tandanya bergerak diam-diam di dalam dada mereka sendiri. Jika suatu hari nafas ini berhenti tanpa peringatan, apa yang benar-benar ikut bersamamu? Video ini bukan untuk ditonton, tapi untuk dirasakan. Karena bisa jadi, inilah nafas yang membuatmu mulai mengenal Allah. Bab 1. Nafas. Ayat kehidupan yang terlupakan. Nafas adalah ayat Allah yang paling dekat, namun justru paling sering diabaikan. Ia hadir tanpa suara, bekerja tanpa perintah, dan setia tanpa pernah menuntut perhatian. Ketika manusia sibuk mencari tanda-tanda kebesaran Allah di langit yang tinggi dan lautan yang dalam, sesungguhnya satu tanda yang paling jujur telah diletakkan di dalam dada mereka sendiri. Nafas tidak pernah berdusta. Selama ia keluar dan masuk, selama itu pula izin hidup masih mengalir. Dan ketika ia berhenti, tidak ada satupun kekuatan dunia yang mampu mengembalikannya. Dari sini makrifat bermula, kesadaran bahwa hidup bukan milik manusia, melainkan amanah yang dijaga oleh kehendak ilahi. Manusia sering merasa hidup karena sebab-sebab lahiriah, makanan, kesehatan, ilmu, atau kekuatan. Namun semua sebab itu tidak memiliki daya jika Allah mencabut satu izin kecil bernama nafas. Disinilah rahasia ketauhidan tersembunyi dengan sangat halus. Nafas mengajarkan bahwa segala sesuatu bergantung dan tidak ada yang berdiri sendiri. Bahkan orang paling kuat sekalipun tetap lemah di hadapan satu tarikan nafas yang tertahan. Kesadaran ini melunakkan hati, mematahkan kesombongan yang sering bersembunyi di balik amal dan pengetahuan. Orang yang mulai mengenal hakikat nafasnya akan memahami bahwa hidup bukan tentang menguasai, melainkan tentang disadarkan. Para arif memandang nafas bukan sekadar proses biologis, tetapi pesan rohani yang terus diulang oleh Allah tanpa henti. Setiap tarikan membawa isyarat rahmat, setiap hembusan membawa pelajaran tentang kefanaan. Nafas menjadi guru yang tidak pernah lelah, mengajarkan manusia tentang ketergantungan, penerimaan, dan kepasrahan. Ketika nafas disadari, hati perlahan keluar dari kelalaian. Ia berhenti merasa sebagai pusat segalanya dan mulai mengenali posisinya sebagai hamba. Dari titik inilah rasa takut kepada Allah berubah menjadi rasa dekat dan ibadah tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai kebutuhan jiwa. Ada kebijaksanaan besar dalam kesederhanaan nafas. Ia tidak meminta pengakuan, tidak memamerkan keajaiban, namun tanpanya seluruh kehidupan runtuh. Begitulah cara Allah bekerja dalam banyak urusan. Diam-diam, lembut, tetapi menentukan segalanya. Nafas mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampak keras dan mencolok. Justru yang paling menentukan, seringkali paling tenang. Orang yang memahami ini tidak mudah terguncang oleh hiruk-pikuk dunia, karena ia tahu ada kekuatan yang jauh lebih besar sedang bekerja dalam keheningan. Maka sebelum engkau mencari makrifat di tempat yang jauh, berhentilah sejenak dan dengarkan nafasmu sendiri. Ia adalah ayat yang hidup, zikir yang tidak bersuara, dan pengingat yang tidak pernah lalai. Selama nafas masih mengalir, pintu kesadaran masih terbuka. Dan siapa yang mampu menjaga kesadaran pada nafasnya, sesungguhnya ia sedang dijaga agar tidak terputus dari Allah. Dari satu nafas yang disadari, perjalanan makrifat dimulai, bukan dengan langkah yang tergesa, tetapi dengan hati yang tunduk dan hadir. Bab 2. Tarikan nafas, rahmat yang masuk tanpa permintaan. Setiap tarikan nafas adalah peristiwa agung yang sering luput dari kesadaran. Ia datang tanpa kita minta, masuk tanpa kita undang, dan menetap tanpa kita mampu menahannya. Di sanalah rahmat Allah bekerja dengan cara yang paling lembut. Tidak ada syarat, tidak ada seleksi, tidak ada pertanyaan tentang kelayakan. Nafas masuk ke dada orang saleh maupun pendosa, ke dalam diri orang yang bersyukur maupun yang lalai.
Dari sini para arif memahami satu rahasia besar. Rahmat Allah mendahului murkanya. Bahkan sebelum manusia sempat berdoa, rahmat itu telah lebih dulu hadir dalam bentuk kehidupan yang terus diperbarui. Tarikan nafas mengajarkan makna menerima yang paling murni. Manusia sering gelisah karena ingin mengatur segalanya, padahal hidup berjalan di luar kendali dirinya. Nafas datang untuk mendidik hati agar belajar pasrah tanpa merasa kalah. Ia mengajarkan bahwa menerima bukan berarti lemah, tetapi sadar bahwa ada kehendak yang lebih tinggi sedang bekerja. Ketika tarikan nafas disadari dengan penuh kehadiran, hati perlahan melepaskan sikap menuntut. Ia berhenti bertanya mengapa dan mulai belajar mempercayai. Di titik ini, jiwa mulai merasakan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Ada kebijaksanaan ruhani yang tersembunyi dalam satu tarikan nafas yang tenang. Ia mengajarkan bahwa hidup tidak perlu dikejar dengan tergesa-gesa. Nafas tidak pernah panik meski dunia sedang kacau. Ia tetap masuk dengan ritme yang sama, seolah berkata bahwa kehidupan berjalan sesuai ukuran yang telah ditetapkan. Orang yang mulai menyesuaikan hatinya dengan ritme nafas akan merasakan perubahan batin yang halus namun nyata. Kegelisahan perlahan mencair bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati tidak lagi melawan kenyataan. Para arif memandang tarikan nafas sebagai amanah cahaya yang masuk ke dalam diri. Cahaya itu bukan sekadar udara, tetapi kesempatan. Kesempatan untuk mengenal, untuk memperbaiki, untuk kembali. Selama nafas masih bisa ditarik, pintu taubat belum tertutup. Selama dada masih bisa mengembang, kasih Allah masih bekerja. Kesadaran ini membuat hati menjadi lembut. Ia tidak mudah menghakimi orang lain, karena ia tahu bahwa setiap orang masih diberi nafas yang sama dan masih berada dalam lingkaran rahmat yang sama. Maka ketika engkau menarik nafas dengan sadar, jangan anggap itu hal biasa. Di saat itulah Allah sedang mengizinkanmu untuk tetap ada, tetap belajar, dan tetap berjalan menujunya. Tarikan nafas adalah bisikan tanpa suara yang berkata bahwa hidupmu masih diperhatikan. Dan siapa yang mampu menyambut tarikan nafas dengan rasa syukur yang diam, sesungguhnya ia sedang membuka pintu makrifat yang sangat halus. Dari penerimaan yang sederhana itulah, perjalanan rohani mulai menemukan kedalamannya. Bab 3. Hembusan nafas. Ilmu melepaskan yang membebaskan. Setelah menerima, manusia diajarkan untuk melepaskan. Hembusan nafas adalah guru paling jujur tentang makna keikhlasan. Ia keluar dengan patuh, tanpa menuntut untuk disimpan lebih lama. Udara yang baru saja memberi kehidupan, kini dilepas tanpa perlawanan. Dari sini, Allah mengajarkan bahwa hidup tidak dibangun dari penumpukan, tetapi dari keseimbangan antara mengambil dan merelakan. Nafas yang ditahan menciptakan sesak, dan hati yang menahan menciptakan penderitaan. Maka hembusan nafas bukan sekadar proses fisik, melainkan pelajaran ruhani yang berlangsung setiap saat. Banyak kegelisahan batin lahir bukan karena kekurangan, tetapi karena keterikatan. Manusia menahan apa yang seharusnya dilepas. Luka lama, kecewa, ambisi berlebihan, dan rasa ingin diakui. Nafas datang untuk membongkar kebiasaan ini secara lembut. Setiap hembusan mengajarkan bahwa yang dilepas tidak selalu merugikan, justru seringkali membebaskan. Ketika hati belajar mengikuti ritme nafas, ia mulai memahami bahwa kehilangan tidak selalu berarti berkurang, tetapi seringkali berarti diringankan. Para arif melatih kesadaran pada hembusan nafas sebagai jalan menuju ikhlas yang sejati. Ikhlas bukan ucapan, bukan pula pengakuan, melainkan keadaan batin yang ringan saat sesuatu pergi. Nafas melatih keikhlasan tanpa teori. Ia tidak memberi pilihan untuk menahan lebih lama dari yang diizinkan. Dengan cara inilah Allah mendidik hambanya agar tunduk pada ketetapan tanpa harus merasa terpaksa. Dari kesadaran ini, lahirlah kedamaian yang tidak mudah digoyahkan oleh perubahan keadaan. Hembusan nafas juga mengingatkan tentang kefanaan hidup. Tidak ada yang benar-benar menetap di dunia ini. Semua datang untuk pergi, sebagaimana udara yang singgah sesaat di dada. Orang yang menyadari hakikat ini tidak hidup dalam ketakutan kehilangan, karena ia tidak menjadikan dunia sebagai sandaran. Ia menikmati kehadiran tanpa melekat dan merelakan kepergian tanpa amarah. Sikap batin seperti inilah
yang membuat jiwa tetap utuh di tengah perubahan. Maka siapa yang mampu menghembuskan nafasnya dengan kesadaran, sesungguhnya ia sedang belajar mati dalam makna yang lembut. Mati dari kesombongan, mati dari keterikatan, mati dari tuntutan ego yang berlebihan. Dan dari kematian kecil inilah, kehidupan ruhani yang lebih lapang mulai tumbuh. Hembusan nafas yang sadar tidak mengurangi hidup, justru membersihkannya, agar hati hanya bergantung kepada Allah yang tidak pernah pergi. Bab 4. Nafas dan tauhid yang dihidupkan. Tauhid yang sejati bukan hanya diucapkan oleh lisan, tetapi dihidupkan oleh kesadaran. Banyak orang menghafal kalimat keesaan Allah, namun sedikit yang merasakannya dalam denyut kehidupan sehari-hari. Nafas datang sebagai penghubung antara keyakinan dan pengalaman. Setiap tarikan dan hembusan adalah penegasan sunyi bahwa tidak ada satupun daya yang berdiri sendiri. Nafas bergerak bukan karena kehendak manusia, melainkan karena izin yang terus diperbarui oleh Allah. Disinilah tauhid turun dari konsep menjadi rasa, dari pengetahuan menjadi penghayatan. Ketika seseorang menyadari bahwa nafasnya bukan miliknya, runtuhlah klaim kepemilikan atas hidup. Tubuh ini bergerak, tetapi bukan ia penggeraknya. Hati ini merasa, tetapi bukan ia sumber kehidupan. Nafas menjadi saksi bahwa manusia hanyalah tempat berlangsungnya kehendak ilahi. Kesadaran ini menghancurkan kesombongan yang paling halus, yaitu merasa mampu tanpa Allah. Orang yang bermakrifat melalui nafas tidak mudah merasa berjasa, karena ia tahu bahwa bahkan untuk hidup saja ia sepenuhnya bergantung. Tauhid yang dihidupkan oleh nafas juga melahirkan kerendahan hati yang mendalam. Seseorang tidak lagi sibuk menilai orang lain, karena ia sadar betapa rapuhnya dirinya. Ia tahu bahwa antara dirinya dan kehancuran hanya dipisahkan oleh satu izin kecil yang bernama nafas. Kesadaran ini bukan menakutkan, tetapi menenangkan. Karena di balik kerapuhan itu, ada penjaga yang maha kuasa. Orang seperti ini tidak hidup dalam kecemasan berlebihan, sebab ia menyerahkan hasil kepada Allah setelah berusaha dengan sungguh-sungguh. Para arif memahami tauhid sebagai penyaksian, bukan sekadar pengakuan. Nafas menjadi media penyaksian itu. Setiap kali nafas bergerak tanpa diminta, tauhid sedang diperlihatkan secara nyata. Tidak ada ruang bagi keangkuhan ketika seseorang benar-benar menyadari hal ini. Ia tidak lagi merasa sebagai pusat kehidupan, melainkan sebagai hamba yang sedang dipelihara. Dari sini lahir sikap batin yang tenang, tidak reaktif, dan tidak mudah terguncang oleh pujian maupun celaan. Maka tauhid yang hidup bukanlah tauhid yang keras dan menghakimi, tetapi tauhid yang lembut dan membebaskan. Ia membebaskan manusia dari beban merasa harus mengendalikan segalanya. Ia membebaskan hati dari ketakutan kehilangan, karena sandarannya bukan dunia, melainkan Allah. Dan semua itu dimulai dari satu kesadaran sederhana, bahwa setiap nafas adalah bukti keesaan Allah yang terus bekerja dalam diam. Siapa yang menjaga kesadaran ini, sesungguhnya ia sedang menjaga tauhidnya tetap hidup di setiap detik kehidupan. Bab 5. Nafas sebagai pintu makrifat yang halus. Makrifat bukanlah sesuatu yang dicapai dengan paksaan kehendak atau kelelahan pikiran. Ia tidak tunduk pada ambisi, tidak pula muncul karena banyaknya bacaan semata. Makrifat adalah anugerah yang turun ketika hati hadir sepenuhnya. Nafas menjadi pintu paling halus menuju kehadiran itu. Ia tidak menuntut kemampuan khusus, tidak memerlukan tempat tertentu, dan tidak bergantung pada keadaan. Selama nafas masih mengalir, selama itu pula pintu makrifat terbuka. Namun pintu itu hanya bisa dilalui oleh kesadaran, bukan oleh keinginan yang tergesa. Ketika perhatian diletakkan pada nafas, pikiran yang selama ini berlari kemana-mana mulai kehilangan dominasinya. Hati perlahan ditarik kembali ke saat ini, ke ruang paling nyata tempat Allah menyatakan kehadirannya. Di titik inilah makrifat mulai berbisik, bukan sebagai suara, tetapi sebagai rasa yang sulit dijelaskan. Rasa dekat tanpa jarak, rasa tenang tanpa sebab, dan rasa cukup tanpa harus memiliki. Nafas menjadi jembatan antara yang lahir dan yang batin, antara dunia yang terlihat dan hakikat yang tersembunyi. Para arif tidak menjadikan nafas sebagai tujuan, melainkan sebagai penunjuk arah. Nafas bukan Tuhan, tetapi melalui nafas, hati diarahkan kepada Sang Pemberi kehidupan.
Disinilah banyak orang keliru ketika berhenti pada sarana dan lupa pada sumber. Orang yang benar dalam makrifat justru semakin jelas batas antara hamba dan Tuhan. Ia semakin sadar akan kelemahan dirinya dan semakin tunduk kepada keagungan Allah. Nafas membimbing hati untuk berdiri di posisi yang tepat, rendah sebagai hamba, tenang karena dijaga. Makrifat yang lahir dari kesadaran nafas tidak membuat seseorang merasa istimewa. Justru sebaliknya, ia membuat hati menjadi sangat biasa. Tidak ada dorongan untuk menonjolkan diri, tidak ada kebutuhan untuk diakui. Karena orang yang benar-benar hadir bersama Allah tidak lagi sibuk dengan pandangan manusia. Ia hidup sederhana di luar, namun dalam di dalam. Ia berbicara seperlunya, berbuat secukupnya, dan menyerahkan selebihnya kepada Allah yang ia sadari kehadirannya setiap saat. Maka jika engkau bertanya dari mana memulai perjalanan makrifat, jawabannya bukan dari langkah yang jauh, tetapi dari kesadaran yang dekat. Duduklah sejenak, sadari nafasmu, dan biarkan hatimu hadir tanpa tuntutan. Jangan mencari rasa, jangan mengejar pengalaman. Cukup hadir dengan jujur. Dari kehadiran yang sederhana itulah, makrifat sering turun tanpa diumumkan. Ia datang sebagai kejernihan batin yang lembut, yang membuatmu tahu, tanpa perlu banyak kata, bahwa engkau sedang berada dalam penjagaan Allah. Bab 6. Nafas dan kehadiran ilahi yang dekat. Allah tidak pernah jauh dari hambanya, namun sering kali terasa jauh karena hati tidak hadir. Jarak itu bukan ruang, melainkan kelalaian. Nafas datang sebagai penarik lembut yang mengembalikan hati ke tempat asalnya saat ini. Ketika seseorang mulai menyadari nafasnya, ia sedang berhenti sejenak dari pengembaraan pikiran yang tak berujung. Ia tidak lagi terseret oleh penyesalan masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Ia hadir, dan di hadapan inilah kehadiran ilahi paling mudah dirasakan. Bukan sebagai bentuk, tetapi sebagai ketenangan yang meresap perlahan. Para arif memahami bahwa kehadiran Allah tidak perlu dicari dengan tanda-tanda yang luar biasa. Kehadirannya justru lebih sering tersembunyi dalam hal yang paling biasa. Nafas yang keluar masuk tanpa gaduh adalah salah satunya. Saat nafas disadari, hati mulai merasakan bahwa hidup ini tidak kosong. Ada yang menjaga, ada yang memperhatikan, ada yang memelihara. Rasa ini tidak selalu disertai getaran atau air mata, tetapi hadir sebagai keyakinan yang tenang, seperti cahaya yang tidak menyilaukan, namun menerangi. Kehadiran ilahi yang disadari melalui nafas melahirkan perubahan batin yang halus namun mendalam. Seseorang tidak lagi merasa sendirian menghadapi hidup. Bahkan di tengah kesulitan, ada perasaan ditemani yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Nafas menjadi pengingat terus-menerus bahwa Allah tidak meninggalkan hambanya, meski hamba sering meninggalkan kesadaran akannya. Dari sini lahir keberanian yang lembut, bukan keberanian yang keras, tetapi keberanian untuk tetap tenang dan percaya. Orang yang hidup bersama kesadaran nafas tidak memerlukan banyak pelarian. Ia tidak tergesa mengisi kekosongan dengan kebisingan dunia, karena hatinya telah menemukan tempat bersandar. Ia bisa diam tanpa merasa hampa, dan bisa sendiri tanpa merasa sepi. Kehadiran Allah yang dirasakan melalui nafas menjadikan keheningan sebagai sahabat, bukan ancaman. Di dalam keheningan itulah, banyak jawaban batin muncul tanpa perlu dicari. Maka jika engkau ingin merasakan kedekatan Allah, jangan menunggu kondisi yang sempurna. Jangan menunggu waktu yang panjang. Hadirlah sekarang bersama nafas yang sedang mengalir. Biarkan hatimu menyadari bahwa setiap tarikan adalah undangan dan setiap hembusan adalah pelukan. Dari kesadaran yang sederhana ini, hubungan dengan Allah menjadi nyata, bukan sebagai konsep yang jauh, tetapi sebagai kehadiran yang hidup di setiap detik kehidupan. Bab 7. Nafas dan penyucian batin yang perlahan. Penyucian batin bukanlah proses yang keras, apalagi instan. Ia berjalan perlahan, setahap demi setahap, seiring kesiapan hati untuk dilembutkan. Nafas menjadi alat paling halus dalam proses ini, karena ia bekerja tanpa paksaan. Ketika seseorang mulai menyadari nafasnya, ia sedang membuka ruang di dalam dirinya untuk melihat apa yang selama ini tersembunyi. Nafas tidak menghakimi, tetapi menyingkap. Ia memperlihatkan kegelisahan, ketegangan, dan kekusutan batin dengan jujur,
agar hati belajar mengenal dirinya sendiri sebelum mengenal Tuhannya dengan lebih dalam. Setiap tarikan nafas dapat diniatkan sebagai masuknya cahaya kesadaran. Bukan cahaya yang terlihat oleh mata, tetapi kejernihan yang dirasakan oleh batin. Cahaya yang membuat seseorang menyadari bahwa banyak kegelisahan tidak datang dari luar, melainkan dari dalam. Saat kesadaran ini muncul, hati mulai berhenti menyalahkan keadaan. Ia mulai melihat bahwa sumber luka seringkali adalah keterikatan yang berlebihan. Nafas mengajarkan untuk menerima keadaan tanpa menambah beban batin, dan dari penerimaan itulah penyucian mulai bekerja. Hembusan nafas, jika disadari, menjadi sarana pelepasan yang lembut. Bukan pelepasan yang dramatis, tetapi pelepasan yang jujur. Setiap hembusan bisa menjadi niat untuk melepaskan sifat-sifat yang mengotori hati. Iri yang disimpan, marah yang dipelihara, dan rasa ingin diakui yang tak pernah kenyang. Nafas tidak memaksa sifat-sifat itu pergi, tetapi memberi ruang agar hati berani merelakannya. Disinilah penyucian batin berbeda dari penekanan. Yang ditekan akan kembali, tetapi yang dilepas dengan sadar akan benar-benar pergi. Para arif memahami bahwa batin yang bersih bukan batin yang kosong dari masalah, melainkan batin yang tidak dikuasai oleh masalah. Nafas membantu membangun jarak yang sehat antara diri dan perasaan. Ketika emosi datang, ia disadari. Ketika emosi pergi, ia dilepas. Tidak ada perlawanan, tidak ada pembiaran berlebihan. Nafas menjadi penyeimbang, menjaga hati agar tetap jernih di tengah gelombang perasaan yang silih berganti. Dari kejernihan inilah, akhlak yang lembut mulai tumbuh secara alami. Penyucian batin melalui nafas tidak membuat seseorang merasa suci, justru membuatnya semakin rendah hati. Ia menyadari betapa rapuh dan mudah tergelincirnya hati manusia. Kesadaran ini melahirkan kewaspadaan yang tenang, bukan ketakutan yang berlebihan. Orang seperti ini tidak sibuk menilai kebersihan hati orang lain, karena ia tahu betapa panjang perjalanan membersihkan dirinya sendiri. Dan selama nafas masih mengalir dengan kesadaran, selama itu pula Allah sedang membersihkan batin hambanya dengan cara yang paling lembut dan penuh kasih. Bab 8. Nafas dan rahasia takdir yang menenangkan. Setiap nafas yang keluar dan masuk memiliki hitungannya sendiri. Tidak ada satu tarikan pun yang datang lebih cepat, dan tidak ada satu hembusan pun yang tertunda dari ketetapannya. Nafas mengajarkan bahwa hidup berjalan dalam ukuran yang sangat presisi, meski manusia sering mengira semuanya acak dan tidak pasti. Di balik ketidaktahuan manusia, takdir bekerja dengan ketenangan yang sempurna. Ketika seseorang menyadari bahwa nafasnya sendiri berada dalam genggaman Allah, kegelisahan tentang masa depan perlahan melemah, karena ia tahu hidup ini tidak berjalan tanpa arah. Banyak kegundahan lahir karena manusia ingin memastikan segalanya, padahal kepastian mutlak bukan bagian manusia. Nafas hadir untuk mengingatkan bahwa cukup bagi manusia menjalani, bukan menguasai. Setiap tarikan adalah izin untuk melanjutkan perjalanan, dan setiap hembusan adalah penegasan bahwa tidak ada satu pun detik yang bisa ditahan. Orang yang memahami ini tidak hidup dalam kepanikan. Ia tetap berencana, tetap berusaha, namun hatinya tidak terikat pada hasil. Ia bergerak dalam ketenangan karena ia tahu batas perannya dan menyerahkan selebihnya kepada Allah. Para arif memandang nafas sebagai penjelas paling jujur tentang takdir. Nafas tidak pernah tergesa, tidak pernah tertukar, dan tidak pernah salah waktu. Ia datang sesuai ukuran yang telah ditetapkan dan pergi ketika waktunya tiba. Dari sini hati belajar ridha, bukan sebagai sikap pasif, tetapi sebagai penerimaan aktif terhadap ketentuan Allah. Ridha bukan berarti berhenti berikhtiar, melainkan berhenti melawan kenyataan. Ketika hati tidak lagi melawan, energi batin yang selama ini terkuras oleh penolakan berubah menjadi kekuatan untuk menjalani hidup dengan lapang. Kesadaran akan hitungan nafas juga melahirkan sikap hidup yang lebih jernih. Seseorang tidak lagi menghamburkan waktunya untuk hal-hal yang tidak bernilai, karena ia tahu setiap nafas adalah modal yang terus berkurang. Namun kesadaran ini tidak membuatnya takut, justru membuatnya bijak. Ia menggunakan waktunya dengan kehadiran, bukan dengan kesibukan kosong. Ia menikmati hidup tanpa melekat, dan bekerja tanpa dikuasai oleh kecemasan. Nafas mengajarkan bahwa takdir bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dijalani dengan kesadaran.
Maka siapa yang hidup bersama kesadaran nafas, ia sedang hidup berdamai dengan takdirnya. Ia tidak iri pada jatah orang lain, karena ia tahu setiap jiwa memiliki hitungannya sendiri. Ia tidak tergesa mengejar dunia, karena ia tahu batas nafasnya telah ditentukan. Dari kesadaran inilah lahir ketenangan yang dalam, ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Dan di sanalah rahasia takdir terbuka dengan lembut, bahwa hidup yang tenang bukan hasil dari banyaknya kendali, tetapi dari kepercayaan penuh kepada Allah yang mengatur setiap nafas. Bab 9, nafas terakhir dan kebenaran yang tak lagi tertutup. Akan tiba satu saat ketika nafas tidak lagi bergerak mengikuti kebiasaan yang selama ini kita kenal. Bukan karena tubuh lelah, bukan karena usia semata, tetapi karena izin itu dicabut dengan cara yang sangat tenang. Nafas terakhir tidak datang dengan kegaduhan, tidak pula selalu disertai tanda-tanda besar. Ia datang seperti nafas-nafas sebelumnya, hanya saja kali ini tidak kembali. Di saat itulah, seluruh kehidupan yang pernah dijalani berhenti dalam satu titik kesunyian yang mutlak. Nafas mengajarkan bahwa akhir hidup bukan peristiwa dramatis, melainkan kepastian yang sangat halus. Pada saat nafas terakhir, banyak kebenaran yang selama ini tertutup akan tersingkap dengan sendirinya. Yang palsu tidak lagi bisa dipertahankan, dan yang hakiki tidak lagi bisa disangkal. Semua identitas duniawi, jabatan, harta, pujian, dan pengaruh tidak ikut bersama nafas yang pergi. Yang tersisa hanyalah kesadaran, amal, dan keadaan hati saat berjumpa dengan Allah. Nafas terakhir adalah guru terakhir yang paling jujur, mengajarkan bahwa yang benar-benar bernilai bukan apa yang dikumpulkan, tetapi apa yang dihadirkan di hadapannya. Bagi mereka yang sepanjang hidupnya lalai, nafas terakhir sering terasa mengejutkan dan menakutkan. Bukan karena kematian itu sendiri, tetapi karena perpisahan dengan dunia yang terlalu dicintai. Namun bagi orang yang terbiasa menghadirkan Allah dalam nafas-nafasnya, kematian bukan sesuatu yang asing. Ia hanyalah perpindahan dari kesadaran yang dilatih menuju pertemuan yang ditunggu. Orang-orang arif tidak menunggu mati untuk mengenal kematian. Mereka telah mematikannya sedikit demi sedikit dalam hidup. Mematikan kesombongan, mematikan keterikatan, dan mematikan ego yang ingin berkuasa. Nafas yang disadari sejak hidup menjadikan kematian sebagai kelanjutan, bukan keterputusan. Karena siapa yang hidup bersama Allah dalam kesadaran tidak akan terpisah darinya saat nafas berhenti. Disinilah rahasia besar para kekasih Allah. Mereka tidak bergantung pada panjangnya umur, tetapi pada kedalaman hadirnya hati. Mereka tidak menunda persiapan hingga akhir, karena setiap nafas telah mereka jadikan latihan pulang. Maka ketika saat itu tiba, tidak ada penyesalan yang ribut, hanya kepasrahan yang tenang. Bab ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk meluruskan arah hidup. Nafas terakhir bukan musuh, melainkan penutup dari amanah kehidupan. Ia datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengembalikan. Dan siapa yang sepanjang hidupnya menjaga nafas dengan kesadaran, sesungguhnya ia sedang menyiapkan perjumpaan yang paling jujur. Karena pada akhirnya, bukan seberapa lama kita bernafas yang akan ditanya, melainkan bersama siapa hati kita bernafas selama hidup di dunia. Bab 10, hidup bersama Allah dalam setiap nafas. Makrifat nafas bukanlah akhir perjalanan, melainkan cara baru menjalani hidup. Setelah seseorang mengenal bahwa setiap tarikan dan hembusan berada dalam izin Allah, ia tidak lagi memandang hidup dengan cara yang sama. Dunia tetap dunia, dengan segala ujian dan keindahannya, namun hati telah menemukan porosnya. Hidup tidak lagi dijalani untuk membuktikan apa-apa, melainkan untuk menghadirkan Allah dalam setiap keadaan. Nafas yang disadari menjadikan hidup bukan sekadar rangkaian peristiwa, tetapi ruang perjumpaan yang terus-menerus dengan Sang Pencipta. Orang yang hidup bersama kesadaran nafas tidak lari dari dunia, tetapi juga tidak tenggelam di dalamnya. Ia bekerja, berkeluarga, dan berinteraksi seperti manusia pada umumnya. Namun batinnya tenang karena tahu kepada siapa ia bersandar. Ketika berhasil, ia tidak mabuk pujian. Ketika gagal, ia tidak hancur oleh kecewa. Nafas mengajarkan keseimbangan yang lembut, bergerak sepenuh hati, namun tidak menggantungkan hati pada hasil. Dari sini lahir akhlak yang matang, bukan karena dipaksakan,
tetapi karena batin telah menemukan pijakan. Ibadah bagi orang yang bermakrifat melalui nafas menjadi lebih hidup. Salat tidak lagi sekadar gerakan, tetapi pertemuan. Doa tidak lagi sekadar permintaan, tetapi pengakuan ketergantungan. Bahkan diam pun bisa menjadi ibadah, jika hati hadir bersama Allah. Nafas menjahit seluruh aktivitas menjadi satu kesatuan penghambaan. Tidak ada lagi pemisahan kaku antara yang dianggap spiritual dan yang dianggap duniawi, karena semuanya dijalani dalam kesadaran yang sama, bahwa Allah sedang melihat dan memelihara. Kesadaran ini juga melahirkan kasih yang lebih luas kepada sesama. Seseorang menjadi lebih lembut dalam menilai, lebih sabar dalam menghadapi, dan lebih ringan dalam memaafkan. Ia tahu bahwa setiap manusia sedang bernafas dengan jatah yang terbatas, sedang berjuang dengan beban yang tidak selalu terlihat. Nafas yang disadari menumbuhkan empati, karena ia mengingatkan bahwa semua manusia sama-sama rapuh dan sama-sama bergantung. Dari kesadaran inilah, keindahan akhlak tumbuh tanpa perlu diumumkan. Maka jika seluruh perjalanan ini harus diringkas dalam satu pesan, pesannya sederhana namun dalam, hadirlah. Hadirlah bersama nafasmu dan biarkan hatimu hadir bersama Allah. Jangan menunggu keadaan ideal, jangan menunggu waktu luang. Selama nafas masih mengalir, pintu kesadaran masih terbuka. Dan siapa yang hidup bersama Allah dalam setiap nafasnya, sesungguhnya ia telah menemukan makrifat bukan di tempat yang jauh, tetapi di inti kehidupannya sendiri. Jangan terburu pergi, tarik nafasmu sekali lagi. Karena bisa jadi, inilah nafas yang mengingatkanmu bahwa hidup tidak pernah benar-benar milikmu. Suatu hari, nafas ini akan berhenti. Dan saat itu tidak ada yang ditanya kecuali, bersama siapa hatimu hidup selama ini? Jika hari ini engkau masih diberi nafas, itu bukan kebetulan. Itu adalah undangan lembut agar engkau kembali sadar dan pulang kepada Allah.